Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Widiana Rosana Anggulan dari program studi Teknik Produksi Benih angkatan 2020 golongan B. Di sini di video kali ini saya akan memaparkan hasil pengamatan saya mengenai pengaruh cahaya matahari terhadap tanaman sawi. Jadi di sini saya membuat dua model tanaman. Yang model pertama itu adalah tanaman sawi dengan kondisi tidak ternaungi. Lalu di model yang kedua itu adalah tanaman sawi yang ternaungi. Jadi di dua model ini sama-sama menggunakan polybag, sama-sama menggunakan media tanam yang sama, dan masing-masing berisi 4 tanaman sawi di polybagnya. Dan juga sama-sama berusia 9 hari tanam. Nah, di sini di video kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tanaman yang tidak ternaungi ini. Di model pertama tanaman tidak ternaungi ini. Jadi bisa terlihat dari segi tinggi tanaman, pada tanaman tidak ternaungi atau bisa dikatakan sebagai terkena sinar matahari itu bisa dikatakan tinggi. Setelah saya ukur itu kurang lebih 3,4 cm. Nah, untuk diameter batang bisa dikatakan diameternya besar dan helai daunnya juga sempit karena sudah mulai sempit, sudah mulai besar, dan jumlah daunnya 4. Terlihat sekali 4, dan juga ketebalan daunnya bisa dikatakan tebal. Untuk media tanam di sini, media tanamnya selalu basah, tetapi saya tetap menyiramnya sehari 2 kali pada saat pagi dan sore hari. Untuk warna daun bisa dikatakan warnanya hijau, karena terlihat jelas berwarna hijau. Untuk model yang kedua, pada tanaman yang ternaungi, di sini awalnya memang benar saya menanam 4 tanaman sawi, tetapi pada saat saya mulai pengamatan selama 5 hari itu saya memindahkan posisinya menjadi ternaungi di dalam sebuah ruangan. Tetapi ya menjadi 3 tanaman sawinya menjadi tidak survive, tidak bertahan atau mati. Jadi yang bertahan hanya 1. Nah, di sini di tanaman yang 1 masih bertahan ini bisa dikatakan sebagai pendek, kerdil, dan juga diameter batangnya kecil. Di sini helai daunnya juga bisa dikatakan lebar, tetapi ketebalan daunnya tipis dan jumlah daunnya hanya 2. Untuk media tanamnya ini selalu basah karena kita tahu kalau di dalam sebuah ruangan biasanya tidak terkena sinar matahari, media tanam otomatis selalu basah. Nah, untuk warna daun di sini sebenarnya warna daunnya hijau, tetapi hijaunya hijau muda atau terang, jadi kayak pucat, rada kekuning-kuningan. Biasanya kalau kita sebut sebagai tanaman sawi ini mengalami etiolasi atau kekurangan sinar matahari karena ya memang ternaungi pada model yang kedua ini. Nah, untuk kedua tanaman ini, dari literasi yang saya baca menurut buku Ekologi Tanaman karya Yogi Sugito itu menunjukkan bahwa tanaman dengan intensitas radiasi yang tinggi itu seharusnya tinggi tanamannya itu pendek, tetapi itu dalam kondisi yang ekstrim. Nah, pada intensitas radiasi matahari yang rendah atau bisa dikatakan yang ternaungi lah, itu tinggi tanamannya itu seharusnya panjang. Jadi kalau saya jelaskan dari hasil pengamatan saya tadi, itu bisa dikatakan sebagai kebalikan dari literasi yang saya baca. Tetapi apabila bisa dimungkinkan, itu juga terpengaruh oleh letak dari saya menempatkan tanaman tersebut. Jadi di model yang tidak ternaungi ini, itu memang saya meletakkannya di teras. Nanti akan lebih jelasnya pada saat di akhir video dari tanaman model 1 ini. Di sebuah teras yang memang masih ada naungan. Jadi tanaman model 1 ini terkena sinar matahari itu tidak secara full seharian, tetapi hanya pada saat waktu-waktu tertentu saja. Nah, untuk tanaman yang ternaungi, memang tanamannya di dalam sebuah ruangan masih bisa terkena sinar matahari, tetapi tidak secara langsung karena ada naungan. Nah, bisa dikatakan letak tersebut juga berpengaruh terhadap
tinggi tanaman yang saya amati terhadap tanaman sawi. Nah, untuk diameter batang itu sudah sesuai dengan literatur dari buku Ekologi Tanaman karya Yogi Sugierto itu. Pada tanaman yang tidak ternaungi itu besar dan tanaman yang ternaungi itu kecil. Nah, untuk helai daun dan ketebalan daun ini, pada tanaman yang ternaungi itu memiliki hasil adalah sempit dan tebal. Jadi kalau bisa kita gambarkan dalam sebuah buku, pada helai daun dan ketebalan daun ini, pada tanaman yang tidak ternaungi atau terkena intensitas radiasi matahari itu adalah sempit dan tebal. Jadi mengapa demikian? Nah, mengapa demikian ya? Karena apabila kondisi tanaman tersebut dikatakan sebagai sempit dan tebal, itu artinya radiasi matahari yang masuk itu tinggi dan sampai ke bawah pada tanaman tersebut. Nah, kalau tanaman yang ternaungi, mengapa lebar dan tipis seperti tanaman sawi tersebut, bisa kita gambarkan seperti ini, yaitu lebar tetapi tipis. Nah, di sini lebar dan tipis ini bisa dikatakan sebagai tanaman tersebut melebarkan daunnya, berusaha agar mendapatkan radiasi matahari sebanyak-banyaknya untuk tanaman yang ke bawahnya, untuk nutrisi ke bawahnya pada tanaman itu, seperti itu. Nah, untuk warna daunnya itu bisa menunjukkan mengapa hijau tadi, mengapa warnanya hijau pucat itu pada tanaman yang tidak ternaungi itu bisa dikatakan sebagai ya memang berwarna hijau karena terkena radiasi matahari. Nah, untuk tanaman yang tidak ternaungi ya karena kekurangan radiasi matahari. Jadi bisa dikatakan mengalami etiolasi, kekurangan sinar matahari, seperti itu. Mungkin hanya itu saja hasil pengamatan dari saya mengenai pengaruh cahaya matahari terhadap tanaman sawi. Untuk selebihnya, apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.